Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rekan-rekan media, saya kali ini didampingi dengan Pak Ateh, Kepala BPKP, diminta tadi menjelaskan oleh Bapak Presiden sesudah kita ratas mengenai vaksin yang sudah expired dan juga bagaimana tata cara pemusnahannya. Sebagai informasi teman-teman, memang sampai bulan April sudah ada 474 juta dosis vaksin yang kita terima. Dari 474 juta dosis vaksin itu, sekitar 130 juta adalah vaksin hibah atau donasi. Jadi pemerintah tidak mengeluarkan uang untuk memperolehnya. Sedangkan sisanya sekitar 344 juta itu adalah vaksin yang kita beli. Nah, sebagai informasi itu yang per April ya. Tapi sejak April sampai akhir tahun akan ada lagi kedatangan vaksin, yaitu sekitar 74 juta lagi. Dari 74 juta itu sekitar 15 juta adalah sisa kontrak di awal tahun 2021 yang akan terkirim di sesudah bulan Juni sampai akhir tahun. Nah, sisanya itu sekitar sekitar berapa tadi, sekitar 71 kurang 15 ya. Sisanya sekitar mungkin 50 juta lebih itu adalah hibah. Jadi kita bisa lihat bahwa akan lebih banyak lagi vaksin hibah yang akan datang. Nah, vaksin-vaksin hibah ini memang diberikan oleh negara-negara maju karena mereka kelebihan stok vaksinnya di sana dan expiry date-nya dekat. Kebetulan Indonesia cepat sekali melakukan vaksinasi sehingga negara-negara maju senang mengirimkan vaksin hibahnya ke Indonesia karena mereka tahu akan bisa dimanfaatkan dengan cepat. Nah, dengan melambatnya vaksinasi karena sebagian besar rakyat Indonesia sudah divaksinasi, itu sebagian vaksinasi hibah dan sebagian kecil juga vaksinasi kita beli itu mengalami expired ya. Dan itu masih disimpan di lemari es di seluruh provinsi daerah, sehingga akibatnya memenuhi gudang-gudang yang ada di sana, sehingga kalau kita mau kirim vaksin yang baru nanti akan terhambat. Dan itu mulai terasakan karena sekarang begitu pandemi sudah mulai turun, kita mulai melaksanakan vaksinasi rutin dengan bulan imunisasi anak nasional yang kemarin baru kita luncurkan. Sehingga kita merasa lemari esnya penuh diisi oleh vaksin-vaksin COVID yang memang sudah expired, yang sebagian besar itu berasal dari hibah. Oleh karena itu tadi kami mengajukan usulan ke Bapak Presiden agar bisa dilakukan pemusnahan di daerah-daerah untuk vaksin-vaksin yang memang expiry date-nya sudah lewat. Dan arahan Bapak Presiden agar pemusnahan itu dilakukan dengan sesuai dengan aturannya berlaku dan didampingi dengan BPKP, Jaksa Agung, dan aparat-aparat penegak hukum lainnya sehingga dibuat menjadi lebih transparan dan terbuka dan prosedurnya juga sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi itu penting untuk segera dilakukan agar tidak menghambat program-program vaksinasi berikutnya karena gudang-gudangnya itu penuh. Bapak Presiden juga bisa memberikan arahan karena akan cukup banyak vaksin yang masih datang, sekitar 71 juta lagi tadi sampai akhir tahun, agar boosternya diperbanyak. Karena memang kita sekarang sudah 412 juta dosis yang diberikan, dosis pertamanya juga sudah nembus 200 juta ya, jadi 200 juta masyarakat Indonesia sudah bisa disuntik dosis pertama di 2 minggu yang lalu, dan untuk yang dosis keduanya kita sudah mencapai 65% dari target seluruh populasi, itu angka juga minggu lalu. Nah, Bapak Presiden sampaikan ini boosternya kan baru 25%. Nah, data serosurvey ini menarik buat teman-teman wartawan juga sampaikan ke masyarakat.
data sero survei yang bulan Maret. Ya, jadi kita lihat nih, survei kadar antibodi. Rata-rata antibodi sebelum booster itu ordernya di sekitar 400-an. Ya, titer antibodinya atau kadar antibodinya. Tapi begitu itu di booster, itu naik sampai 5.000 sampai 6.000 kadar antibodi atau titer antibodinya. Jadi apa kesimpulannya? Booster itu meningkatkan kekebalan atau kekuatan antibodi atau kadar antibodinya itu berlipat-lipat. Sehingga akan sangat melindungi masyarakat kalau mereka mengambil booster. Itu tadi. Karena data yang kita lihat dari 2 sero survei terakhir kepada masyarakat yang sudah divaksinasi dan divaksinasi booster, booster itu meningkatkan kekebalan tubuh kita, meningkatkan kekuatan antibodi kita, atau menguatkan kadar antibodi kita itu berlipat-lipat kali ordernya. Rata-ratanya itu 300-400 kalau 2 kali, tapi kalau begitu di booster naiknya ribuan. Rata-ratanya itu mendekati 6.000 titer antibodinya. Oleh karena itu arahan Bapak Presiden juga sekaligus untuk mempercepat stok vaksin yang banyak yang ada di daerah-daerah sekarang itu segera menerapkan booster. Nah, saya di sini hadir dengan Pak Ateh karena memang arahan Bapak Presiden, Pak Ateh diminta mendampingi proses pemusnahan dari vaksin-vaksin yang expired yang sudah ada di daerah-daerah sesuai dengan aturannya berlaku, juga dengan Pak Jaksa Agung dan teman-teman lainnya. Untuk yang pertama ya, memang adanya vaksin-vaksin yang expired itu 2 hal penyebabnya. Yang pertama, sebagian besar yang expired itu adalah vaksin-vaksin donasi. Kenapa vaksin donasi itu expired? Karena vaksin donasi umumnya adalah vaksin-vaksin stok lama di negara-negara maju. Jadi negara-negara maju pada saat vaksin tersedia, dia akan belinya duluan. Dia ijon duluan karena mereka memiliki akses dan uang untuk ke sana. Dia simpen tuh. Jadi stoknya banyak. Begitu dia suntikan kan nggak semuanya habis. Mereka sadar, waduh ini stok saya masih banyak, sebentar lagi kadaluarsa, sehingga inilah yang didonasikan. Jadi hampir semua vaksin donasi itu expiry date-nya pendek. Yang kejadian di dunia adalah vaksin-vaksin ini didonasikan ke negara-negara Afrika dahulu, karena ini yang memang paling membutuhkan. Cuma mereka sadar bahwa negara-negara di Afrika itu laju suntiknya pelan, sehingga banyak kali yang expired, tetap expired. Nah, mereka kemudian geser lihat, oh Indonesia ini vaksinasinya cepat sekali. Waktu itu puncaknya sempat 2,5 juta per hari. Sehingga kemudian dialihkan ke kita. Nah, dialihkan ke kita rata-rata expiry date-nya pendek, antara 1 sampai 3 bulan. Tapi karena waktu di awal tahun kita merasa butuh, dan ini gratis, vaksinnya bagus-bagus, kenapa tidak? Nah, itu yang sekarang disuntikan. Itu penyebabnya memang kenapa expired, karena vaksin, jangka waktu expiry date-nya sudah tinggal 1 sampai 3 bulan, terutama vaksin-vaksin donasi. Kemudian yang kedua, karena memang terjadi pelambatan, penurunan dari laju vaksinasi. Di awal kita sempat memperkirakan, laporkan ke Ratas juga, vaksinasi dosis lengkap 90% dari target, dan 90% dari populasi, dan yang boosternya 80%. Tapi realitasnya kita lihat juga di negara-negara maju lainnya, kalau sudah dapat 70% dari populasi itu biasanya stagnan. Ya. Dan boosternya juga negara maju malah 40%-an. Jadi tadi kami juga diskusi dengan Bapak Presiden, yang lebih realistis, target yang awal itu tidak terlalu realistis. Yang lebih realistis adalah 70% dari populasi itu yang dapat dosis lengkap dan boosternya 50%. Dengan adanya penurunan ini, kan jadi kebutuhan vaksinnya juga jadi lebih sedikit. Nah, kemudian kalau ditanya kenapa booster itu penting, sekali lagi booster itu meningkatkan kadar antibodi itu tinggi sekali. Jadi teman-teman melihat kenapa Lebaran kemarin datar, karena boosternya itu dipakai sebagai syarat perjalanan kan. Nah, sehingga dengan demikian orang-orang yang pulang itu relatif lebih aman lah untuk bisa beraktivitas normal. Tadi terakhir pertanyaannya mengenai pandemi ya, transisi ya. Nah, masker ini teman-teman ya, saya menekankan sekali lagi, pandemi menjadi endemi karena ini sifatnya pandemi global ya, bukan pandemi di Indonesia saja. Itu memang akan terjadi kalau sudah dikoordinasikan dengan WHO.
Sekali lagi karena ini pandemi global, Indonesia tidak bisa mengambil keputusan sendiri mengenai ini sudah menjadi endemi. Gitu. Yang kedua, dari semua sejarah kita lihat bahwa faktor yang paling menentukan kenapa pandemi menjadi endemi adalah faktor kesadaran masyarakat. Bagaimana protokol kesehatan itu dia terapkan, kalau dia sakit mesti ngapain, pengobatannya juga dia lakukan sendiri, sehingga tidak ada pemaksaan dari pemerintah. Karena masyarakat sudah tahu sendiri. Dan itu sebenarnya adalah cara menjaga kesehatan yang paling baik. Cara menjaga kesehatan yang paling baik adalah kita diri sendiri menjaga kesehatan kita. Nah, kalau itu disambungkan dengan masker, sebenarnya secara gradual yang Bapak Presiden lakukan, bukannya mengendorkan, tapi mendidik masyarakat untuk memakai pertimbangannya sendiri, apakah mereka merasa perlu pakai masker atau tidak. Ya. Jadi teman-teman nanti bisa merasakan, kalau ini masyarakat udah siap, kayak teman-teman wartawan di sini, oh semuanya masih merasa lebih nyaman pakai masker, karena ini ruangannya tertutup, pakai AC dan orangnya banyak, pakai masker. Tapi kalau misalnya ruangan tertutup di rumah keluarga sendiri, yang semuanya tahu kita sehat, ya buka masker walaupun di ruangan tertutup. Nah itu menunjukkan bahwa masyarakat sudah siap untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan pemahaman mereka. Sama seperti kalau kita flu lah, lagi hujan-hujanan, kita badan lagi nggak enak, ya masa sih kita hujan-hujanan, ya kita pakai payung atau pakai jaket sendiri, nggak usah diatur oleh pemerintah kan. Kalau hujan badan tidak enak harus pakai payung, itu kan nggak diatur oleh pemerintah. Tapi karena masyarakat sendiri sudah sadar. Nah, apa yang akan pemerintah lakukan adalah gradually memindahkan tanggung jawab untuk mengelola kesehatan diri pribadi masyarakat ke masing-masing individu. Dan kalau itu sudah berhasil, masyarakat sudah paham, sudah teredukasi dengan baik, sudah memahami bagaimana protokol kesehatan seharusnya, sudah memiliki judgement kapan mesti melakukan apa, itu adalah ciri-ciri penyakit yang sudah menjadi endemi. Silakan, ada lagi? Pak, menambahkan yang soal tadi, evaluasinya kira-kira per berapa lama untuk yang tadi yang gradually itu, dan kalau dari evaluasi yang kemarin saat membuka masker outdoor, adakah misalnya laju pertumbuhan kasus COVID-19-nya seperti apa? Dari sisi kesehatan kita memberikan masukan. Tapi sekali lagi perubahan transisi dari pandemi menjadi endemi, kalau kita lihat sejarah-sejarah pandemi yang sebelumnya ada di umat manusia, tidak hanya 100% pertimbangannya kesehatan. Ada pertimbangan ekonominya, ada pertimbangan sosialnya, ada pertimbangan politiknya, sehingga kepala negara, kalau itu levelnya negara, atau kumpulan dari kepala-kepala negara, kalau itu sifatnya global, mengambil keputusan itu. Nah, usulan dari kami, dari sektor kesehatan adalah, kalau bisa transmisi komunitasnya, itu kan ada aturan WHO, transmisi komunitas yang 3 faktor ya, berapa kasus per 100.000, berapa masuk rumah sakit per 100.000, berapa yang meninggal per 100.000, itu level 1. Selama 3 bulan berturut-turut. Kita juga mengusulkan syarat yang kedua, sudah 70% dari populasi vaksinasi dosis 2. Ya. Dan syarat yang ketiga, kita mengusulkan reproduction rate atau laju penularan itu di 1 atau di bawah 1 selama minimal 3 bulan berturut-turut. Ya, jadi kalau bisa udah level 1 3 bulan berturut-turut, reproduction rate-nya di bawah 1 atau di bawah 1 3 bulan berturut-turut, dan vaksinasinya di atas 70%, minimal 70% dosis 2. Itu menjadi pertimbangan kami dari sektor kesehatan merasa cukup yakin bahwa sudah bisa dibuat keputusan transisi dari pandemi menjadi endemi. Tapi balik lagi, keputusannya bukan hanya pertimbangan kesehatan saja, ada pertimbangan ekonomi, politik, sosial, budaya. Yang kedua, kalau pandemi yang sifatnya global, nggak bisa seorang presiden mutusin sendiri untuk negaranya, gitu ya. Karena ini harus menjadi kesepakatan antara pimpinan-pimpinan negara-negara besar di dunia. Terima kasih ya, kalau gitu ya. Terima kasih.